warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Oktavianti dengan NIM 2101020052 dari kelas akuntansi A2 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Dosen pembimbing Bapak Dr. Ronald Aprianto, SEMSI. Soal yang pertama yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif? Jawabannya adalah pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif yaitu pendekatan tak langsung atau indirect approach. Namun, jika audiens bersifat objektif atau lebih suka mendengarkan pesan-pesan secara langsung, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung atau direct approach. Soal yang kedua yaitu bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Jawabannya adalah etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan yaitu yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang sesuai, di mana yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang sesuai di sini dalam berkomunikasi tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara karyawan maupun dengan pimpinan. Sebaiknya pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua yaitu memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik, karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu antusias. Yang dimaksud dengan antusias di sini adalah antusias dalam berkomunikasi. Dapat diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa keterkaitan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan, dan diakhiri dengan memberikan pendapatan atau masukan, jika ada, dalam pesan komunikasi tersebut. Yang keempat yaitu jangan berbicara arogan. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Yang kelima yaitu bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antara individu dalam berkomunikasi. Yang keenam yaitu menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Jawabannya adalah dari sudut pandang dunia akuntansi, komunikasi bisnis sangat penting karena dengan komunikasi bisnis yang baik, kita menciptakan ruang kerja yang hidup dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan akuntansi, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi dan kejadian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.